Ya kan, jadi pas dibuka obeng, nah tiba-tiba kordennya itu bergerak gitu. Kok bisa ada korden nyangkut di jendela? Nah, sedangkan Pak Arya ini di dalam. Set. Tolong. Posisi jendelanya kordennya ya, itu keluar guys. Nah ini nih kalian bisa lihat. Ini kordennya ini keluar. Posisinya dia di luar nih. Menguncinya kita lihat ya. Tertutup ya. Pertanyaan kita juga ya, makanan online ini dikirim sama istrinya atau Arya beli sendiri gitu? Dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi soalnya. Masa pinjol guys? Ini penghuni kos elit ini kalau mau masuk gerbang dia harus kasih tap kartu atau pakai kode di sini. Nah kelihatannya juga ada tulisan nih, tapi udah pudar aja karena mungkin ini tipe lama ya. Ini bisa cek history nggak siapa yang masuk pakai alat ini? Nggak bisa. Istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Ini istrinya ini punya nomor penjaga yang baru itu dari mana gitu. Begini cara pelaku keluar dari kamar Arya lewat jendela. Ini petunjuknya. Jadi kita masih update kasus ya, ruangan tertutup dengan kepala dililit lakban. Nah guys, jadi kemarin saya sudah praktekin beberapa kejanggalan yang terjadi ya di jendela, terutama dengan menggunakan obeng membuka jendela ya, yang itu susah banget. Tapi sekarang ini juga ada petunjuk baru lagi guys, dimana kalau kalian tahu kan itu ada pergerakan ya di korden ya. Nah, ada yang bilang di gerakan CCTV ini ada tangan tuh yang menyibak korden. Nah, padahal menurut Let's Go ini adalah petunjuk bagaimana pelaku itu keluar. Nah, kita akan coba praktekin lagi guys. Kemudian ini 3 kali Let's Go praktekin nih. Ini kita akan mempraktekkan bagaimana gerakan jendela ini atau korden ini bisa bergerak ya. Nah, ya, kita masih ngeliat ya, Let's Go masih penasaran dari 2 orang penjaga kos ya. Ini katanya 2 orang yang berbeda ya gitu. Kenapa sih dia selalu melihat ke arah kamar sebelahnya Arya? Nah, itu penasaran Let's Go yang paling utama tuh. Apa istimewa dari kamar kos sebelahnya Arya ini? Apakah dia penghuni baru? Apakah dia penghuni misterius? Nah, kalau diwawancara kenapa nggak ada wawancara dari pemilik kos atau tetangga Arya gitu? Arya seorangnya seperti apa? Yang ada hanyalah penjaga toko ya, wawancara penjaga toko. Jadi kita lihat bersama-sama ya, kita akan praktekkan ya, ini yang terbaru ya. Nah, kalau kalian lihat di sini bagaimana dia mencongkel jendela, terus nah, kelihatan di sini netizen tuh menduga ada tangan gitu, ada tangan yang dibuka. Nah, ya kan, jadi pas dibuka obeng, nah tiba-tiba kordennya itu bergerak gitu. Banyak yang berspekulasi ini adalah tangan, ternyata masih ada pelaku di dalam. Nah, kalau Let's Go sih mengiranya mungkin ini adalah angin atau jendela ini atau korden ini itu nyangkut di jendela. Nah, pertanyaannya, kok bisa ada korden nyangkut di jendela? Nah, sedangkan Pak Arya ini di dalam. Apakah korden ini petunjuk bagaimana pelaku ini keluar lewat jendela? Nah, kita coba bareng-bareng aja, guys. Dan Let's Go bisa mempraktekkan juga bagaimana cara jendela ini ditutup dari luar gitu. Seakan-akan dikunci dari dalam. Nah, kita coba bareng-bareng ya. Nah, ini kan kemarin yang Let's Go rusakin nih. Oke kan? Ini kan yang Let's Go rusakin. Nah, jadi kita akan ceritanya Let's Go pelaku, Let's Go akan keluar lewat jendela. Set. 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 Tolong. Set. Set. Nah, kalau udah kayak gini, kalian lihat kan posisi jendela ini, posisi jendelanya kordennya ya, itu keluar guys. Nah ini nih kalian bisa lihat, ini kordennya ini keluar, posisinya dia di luar nih. Berarti kan ada orang keluar ya. Terus cara menguncinya kita lihat ya. Anggap ini di luar ya. Let's Go buka dulu. Ini udah di luar ya. Tadi kita udah buktikan ya, dia di luar. Ini kan agak mirip dengan jendelanya Arya ya. Nah, ini untuk masuk sini nggak bisa dia nggak bisa kan. Tapi kalau kita coba dengan cara ini, nah, tertutup ya guys, tertutup ya. Nggak bisa ini. Nah, ini dia udah tertutup ya. Ini udah Let's Go. Wah, nggak ada celah lagi. Tertutup ya guys. Ini kan, ini dia tertutup ya. Tapi kalau ini kan tertutupnya nggak setengah guys. Ini kalau pakai obeng, baru kita bisa congkel. Lihat ya, kita pakai obeng ya. Ini udah tertutup ya. Nih. Kalian lihat kan? Dengarkan. Coba kita pakai obeng. Sekarang kalau pakai obeng, Let's Go yakin bisa guys. Nih. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga guys. Oh, nggak bisa juga coy. Nggak bisa juga.
Dari samping ya. Nggak bisa juga guys. Oh nggak bisa juga. Oh ini. Itu dia guys, let's go udah praktekin ya. Nah itu adalah salah satu mungkin dugaan ya atau teori detektif Conan ya bagaimana kasus ruangan tertutup itu bisa digunakan. Nah jadi jendela ini dia menyibaknya kan ke depan guys. Nah kenapa jendela atau korden ini bisa menyibaknya ke depan? Apakah ada pelaku yang keluar lewat jendela guys? Nah ini pertanyaan kita ya. Karena kan dari CCTV ya kita tahu ya ada 2 CCTV yang berbeda gitu loh. Kita belum mendapatkan keseluruhan CCTV full ya. Katanya sih ada 4 CCTV. Nah itu guys, kita praktekkan lagi hari ini. Aduh, capek banget juga. Dan di sini juga ada orang yang bingung ya karena kalau katanya si Arya ini kemarin sempat makan dari Gojek kan gitu. Coba diperiksa kantong-kantong sampahnya gitu. Dilihat isinya apa aja, apa ada pembelian lakban atau gunting atau apapun yang berhubungan dengan alat bukti dugaan kasus Arya ini gitu. Nah, tapi ada yang menarik juga nih guys. Ada yang komen gitu kalau itu betul istrinya Arya yang telepon berkali-kali ngirim makanan online ke suaminya. Nah, ini pertanyaan kita juga ya. Makanan online ini dikirim sama istrinya atau Arya beli sendiri gitu. Terus minta penjaga kos untuk ngecek berulang-ulang. Artinya kematian almarhum itu ada hubungannya dengan istrinya. Nah, istrinya tahu rahasia sesuatu dari curhat suaminya atau bisa jadi istrinya otaknya. Bukan menuduh ya. Ya maksudnya banyak dugaan ya gitu karena ini terlalu janggal gitu loh. Soalnya kan banyak sosiolog ya yang bilang ini tuh Arya tuh punya fantasi sendiri gitu untuk melakukan ini terhadap dirinya sendiri, dia mencapai kenikmatan detik-detik terakhir sebelum ajal menjemput gitu loh. Buset, banyak banget sosiolog yang bilang ini katanya soalnya. Ya, makanya itu let's go bilang ya kalau Arya ini ya sekelas pengamen ngelem gitu mungkin masuk akal ya karena efek ngelem atau efek daun kecubung gitu loh. Tapi kalau Arya seorang diplomat muda, beristri, berkeluarga, karir bagus, melakukan hal seperti ini untuk fantasinya sendiri tuh agak aneh menurut let's go gitu. Oke, kita lihat juga bagaimana penjaga toko ya yang katanya kenal sama Mas Arya memberikan petunjuk ya dengan kasus ini. Dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi. Soalnya saya pas ketemu dia sering bersihin mobilnya di sini di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Oke, hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos ini. Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya tuh bersihin mobil dulu, balik ke. Nah, itu ya guys. Jadi di sini mas-mas ini bilang jaga toko ya dia kenal sama yang namanya Arya ya, tapi dia manggilnya Mas Daru gitu. Biasanya sih kebiasaan dia nyuci mobil gitu. Jadi sebelum mobilnya dijual, tapi sekarang ada kabar bahwa mobilnya dijual dan bahkan penjaga toko pun ngiranya dia udah pindah gitu karena udah nggak ada lagi gitu. Kegiatan-kegiatan Mas Daru ini ya dikirain udah pindah. Nah, apakah ini ada salah satu petunjuk ya dari penjaga toko ini? Apakah dia jual mobil? Banyak hal ya, apa terlilit utang gitu, bisa jadi ya gitu. Terus kelas diploma masa pinjol guys? Ini pertanyaannya kayak masa dia ada ikutan pinjol sampai jual mobil, tapi gara-gara dia pinjol terus punya banyak utang, terus habis itu stres, mobilnya dijual, utangnya nggak kebayar, makanya tanda kutip mafia yang punya utang ini tanda kutip yang menghilangkan Arya dengan cara seperti ini. Nah, masa seperti itu sih? Nah, itu kemungkinan bisa jadi teori liar, tapi ya bisa jadi juga sih gitu. Karena dia jual mobilnya buat apa ya gitu. Nah, kalau kalian lihat ya, Leso juga sampai cari nih. Nah, ini adalah alat untuk tap-tap kartu sama kode ya. Nah, di sini penghuni-penghuni kos elit ini kalau mau masuk gerbang dia harus kasih tap kartu atau pakai kode di sini. Nah, di sini alatnya, let's go cari-cari ya. Nah, ini ketemu nih yang mirip ya. Let's go, tapi tahu ini sama atau enggak. Ini mirip, tulisannya ZKT, tapi ada tulisan ZKT ya di produk ini ya. Tapi kalau di sini lihat kelihatannya juga ada tulisan nih, tapi udah pudar aja karena mungkin ini tipe lama ya. Kelihatan kalian ada debu-debu gitu kayaknya udah pudar. Nah, tapi model ini ketika let's go cek, ini bisa nggak sih ngelihat histori siapa aja yang udah pernah buka pintu ini? Nah, kalau dari komennya ada yang nanya nih, Gan, ini bisa cek histori nggak siapa yang masuk pakai alat ini? Nggak bisa. Nah, ternyata histori penghuni ataupun tamu ataupun siapapun yang masuk menggunakan kartu ini tidak bisa dicek historinya, guys. Nah, ini kan soalnya dugaannya juga apakah tanda kutip kalau ada pelaku dia menggunakan kartu palsu gitu untuk masuk ke dalam kosannya Arya ataupun dia menggunakan kartu segala akses. Nah, untuk bisa masuk ke kosannya Arya kita juga belum tahu ya.
Tapi masalah penjaga kos yang bolak-balik 2 kali gitu, sampai melihat kamar yang sama, yang kamar sebelahnya Arya, ini juga dikonfirmasi sama kepolisian ya. Pertama, pada tanggal 7 Juli 2025 pukul 22.40, istri korban pertama kali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang lama, namun tidak aktif. Ke nomor handphone yang lama namun tidak aktif, ya, untuk meminta bantuan untuk cek kamar korban. Kemudian karena tidak aktif, pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 00.48 waktu Indonesia Barat, istri korban kembali menghubungi penjaga kos ke nomor handphone yang baru. Nah, di situ aktif untuk meminta cek kamar korban. Tanggal 8 Juli 2025 pukul 5:27 waktu Indonesia Barat, kembali istri korban menghubungi penjaga kos untuk meminta cek kembali kamar korban. Nah itu dia guys, jadi untuk dicek ya sama istrinya, katanya sih yang pertama dia tuh minta menghubungi nomor penjaga kos yang lama, tapi katanya nggak aktif. Terus dia menghubungi penjaga kos dengan nomor yang baru. Pertanyaan let's go ya, ini pertanyaan aja ya. Ini istrinya ini punya nomor penjaga yang baru itu dari mana gitu? Apakah memang udah punya 2 nomor apa gimana? Nih pertanyaan let's go ya gitu. Dia tahu nomor penjaga kos yang baru itu dari mana? Kalau memang sebelumnya dia selalu nelpon ke nomor kos yang lama gitu loh. Terus apakah memang sering seperti ini? Kalau memang istrinya tuh punya nomor penjaga kos, apakah memang sering istrinya tuh minta tolong dicekin Pak Arya, tolong minta dibangunin Pak Arya? Nah soalnya Lesko kan juga pernah ngekos ya gitu. Lesko pernah ngekos, abis itu keluarga Lesko juga nggak tahu nomor penjaga kos. Ini ya, keluarga Lesko nggak tahu nomor penjaga kos gitu loh. Nah berarti kan Pak Arya ini memang memberikan nomor penjaga kos ini ke istrinya. Terus berarti kalau memangnya sering ditelepon, berarti memang udah kebiasaan dong penjaga kos ini dapat teleponan dari Ibu Arya ini gitu, istrinya Arya, untuk sering ngecekin Arya gitu. Soalnya kalau dia nggak sering dapat terima telepon, menurut Lesko mereka sih agak nggak mau ya gitu, disuruh ngecekin subuh-subuh ya, jam 1:30 pagi gitu. Pak Arya tolong dicekin dong 1:30 subuh gitu. Pak Arya lagi tidur Bu, gitu. Ini siapa ya Bu ya? Nah, kemungkinan apakah istrinya tuh udah sering nelponin penjaga kos? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Tapi kalau ini baru pertama kali, nah ini curiga. Kenapa ini bisa pertama kali terjadi? Kenapa feelingnya baru sekarang? Itu pertanyaannya. Ini pertanyaan ya, bukan tuduhan ya, pertanyaan. Terus juga banyak warga yang bilang, kenapa sih nggak diketok aja gitu? Warganet nih ada yang bilang ya, kalau saya jadi penjaga kos, saya ketok kamarnya, akan saya bilang, istri Bapak tadi nelpon saya, mau tahu keadaan Bapak Arya, apakah baik-baik saja? Sama. Nah, Lesko juga kemarin bilang gitu. Kalau Lesko jadi penjaga kos, Lesko ketok gitu. Bukan cuma ngelindang lewat-lewat aja gitu. Kecuali pas lagi teleponan, Lesko fotoin ya. Lesko fotoin gitu. Fotoin, Bu, udah saya ketok, Bu. Tapi nggak diangkat atau nggak dibalas sama Pak Arya, mungkin lagi tidur. Nah, masalahnya kan kalau dari video CCTV, penjaga kos ini sama sekali nggak ada ngetok dan nggak ada foto ya untuk bukti ke istrinya Pak Arya gitu. Cuman mondar-mandir lewat aja gitu. Itu yang salah satu pemikiran Let's Go ya, gitu. Penasarannya Let's Go. Terus yang kedua juga, kenapa diketoknya tuh pas pagi-pagi? Kalau ini memang emergency, berarti kan subuh diminta cek. Nggak dicek, cuman lewat-lewat. Terus pagi 5:30 pagi juga lewat-lewat gitu. Baru jam 8 pagi baru mereka inisiatif ngetok gitu. Dan langsung dobrak gitu. Kenapa nggak subuh-subuh aja yang didobrak? Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Kalau memang istrinya khawatir, Pak, coba cekin jam 1:30 pagi, dia masih tidur nggak gitu. Jam 5:30 Pak, feeling saya nih udah nggak bagus nih. Bapak 5:30 pagi, dobrak aja deh. Nggak apa-apa Pak, dobrak aja gitu. Waktunya sholat subuh Pak, dobrak aja nggak apa-apa gitu. Pas jam 9 pagi baru didobrak. Nah, dan didobraknya pun berani ya. Dia berani bawa obeng, terus mencungkil jendela. Apakah nggak nanya pemilik kos dulu gitu? Atau mungkin penjaga kos ini udah dapat izin dari pemilik kos, makanya dia datang berdua kan, gitu. Datang berdua untuk mencongkel jendela dari kamar Pak Arya gitu. Mungkin udah dapat izin di jam 8 pagi. Soalnya kalau dari kasus yang ada itu kan banyak banget yang orang terdekat itu mencari pelaku, ternyata pelakunya orang dekat. Contohnya apa? Ada kasus Subang kan, yaitu ternyata ayah sendiri pelakunya. Terus yang terkenal lah. Ada kasus cyanida ya, kopi cyanida ya, yang diduga pelakunya adalah Jessica ya, teman dekat sendiri, teman ngajak nongkrong di kafe sendiri gitu. Terus ada kasus Brigadir J ya gitu, polisi yang brigadir yang meninggal, cari-cari ternyata pelaku komandan sendiri gitu kan. Terus yang paling baru kemarin kan ada kasus Dante juga kan, Justice for Dante itu, di mana pelakunya adalah ternyata pacar dari mamahnya sendiri. Jadi kan terus masih lingkungan keluarga dekat gitu loh.
Nah, ini kan kecurigaan kita karena banyaknya kasus orang dekat yang terlibat. Apakah kasus Pak Arya ini juga termaksud dalam kasus orang-orang dekat yang terlibat di dalamnya? Nah, ini pertanyaan besar kita ya. Gitu. Tapi ada komen yang menarik nih. Let's go lihat. Dari Sumu-Sumu ya, 1304, dia bilang berdasarkan CCTV yang pertama, jika ada korban sebelum dilakban pasti ada perlawanan atau suara gaduh di kamar. Ya benar tuh, setuju. Ada teriakan, ada pemukulan, setelah korban pingsan baru dilakban. Pasti ruangan berantakan kecuali korban dibius dengan obat baru dilakban. Ya benar. Kalau ada pelaku saat korban masih sadar, itu pasti ada perlawanan dan kamar tuh berantakan, ada pemukulan lah gitu, ada tindakan kekerasan gitu. Atau yang kedua dia bilang nih, ini korban ini nggak sengaja gitu, karena kepalanya pusing, kemudian dia minum obat. Setelah itu dia membuang sampah dan makan. Setelah itu dia masuk kamar, menggrendel pintu. Karena lupa atau masih pusing, dia minum obat lagi. Untuk menghilangkan rasa pusing, dia melilitkan lakban ke kepala. Nah ini, gimana ini ceritanya? Aduh, pala saya pusing, saya udah minum obat. Aduh, tapi pusingnya nggak hilang-hilang nih. Saya lakban aja lah satu kepala. Nah itu coy, itu agak janggal sih. Itu agak janggal menurut saya. Pala pusing, abis minum Panadol atau minum Bodrex, aduh masih pusing banget nih, saya lakban satu kepala aja lah. Itu agak wow ya. Kalau ditempel koyo mungkin masih masuk akal, tapi dilakban sekepala ini untuk seorang diplomat IQ tinggi itu agak janggal gitu. Dia bilang sehingga sidik jari ada dilakban hanya sidik jari korban gitu. Kemudian tidur kena serangan jantung. Nah tapi kan itu seluruh mulut dan hidung kan nggak ada napas, ya nggak ada lubang katanya, makanya nggak bisa napas. Kalau tidak ada rekaman CCTV mencongkel jendela 2 kali, berarti yang melilit lakban itu hantu. Hantu? Wah, sorry. Ini komennya sialan juga nih. Dan kamu yang keluar masuk kamar diplomat lewat kabel listrik sebab hantu, dan orang yang keluar lewat kabel listrik itu tidak bisa direkam oleh CCTV. Udah serius dia ngelawak, anjir. Sekarang jadi pertanyaannya adalah, siapakah orang yang menggrendel pintu jika tidak melalui jendela? Nah, ya benar ya pertanyaan ya. Nah, bisa jadi ya, karena Lesu udah praktekin keluar jendela tadi ya. Jadi Lesu sebelum keluar jendela, Lesu grendel pintunya aja gitu. Terus buat apa juga pelaku yang sudah ada di luar ruangan harus rapat-rapat menggrendel pintu? Jika pintu tidak digrendel, maka yang bisa masuk ke ruangan diplomat bisa semakin banyak dan bisa siapa saja. Oh gitu. Sehingga seharusnya jendela yang udah terbuka 2 kali, yang pertama kali oleh pelaku tanpa terdeteksi CCTV, dan yang kedua jendela dicongkel 2 orang petugas kos yang terekam CCTV. Oh, jadi maksudnya dia pelaku ini udah sempat mencongkel jendela area ini gitu waktu keluar ya, atau waktu masuk gitu. Jadi makanya semudah itu bisa dicongkel sama penjaga kos. Terus yang kedua adalah kenapa repot-repot menggrendel pintu ya. Nah ini juga pertanyaan Let's Go ya, karena keamanan dari pintu smart lock door ini kan canggih ya. Jadi menggrendel pintu ini kan dua kali kerja gitu ya. Tapi mungkin kebiasaan ya, kalau Let's Go kalau di hotel karena pintunya udah otomatis kekunci pakai kartu, Let's Go nggak grendel lagi gitu. Karena ya udah pakai kartu kan gitu. Kecuali mungkin area ini udah curiga. Takut-takutnya, tanda kutip, ada pelaku yang punya kartu palsu, tiba-tiba dia masuk, makanya dia grendel tuh pintunya. Tapi dengan keamanan secanggih itu, jendela kok gampang masuknya, kok gampang dibobol gitu. Nah ini pertanyaan Let's Go, ini pertanyaan besar Let's Go. Jadi rugi dong dia punya grendel pintu sama smart lock door kalau jendela segitu gampangnya dibobol ya. Nah itu dia guys, gimana menurut kalian tentang teori ini guys? Pokoknya setiap ada hal yang mencurigakan, Let's Go sebisa mungkin Let's Go praktekin ya. Sampai sekarang ya kepolisian masih terus menyelidiki ya. Bahkan menurut kriminolog, itu arah lakbannya itu bisa jadi petunjuk guys. Kalau kata kriminolog ya, kalau ujung lakbannya itu dimulai dari mulut, nah dimulai dari mulut gini, set, nah kemungkinan korban itu dibungkam. Kan seret, cet diginiin, kemungkinan korban itu dibungkam karena ujung lakbannya dari mulut gitu. Kayaknya semua orang gitu deh. Emang ada tiba-tiba ujung lakban dari kepala itu? Katanya kalau ujung lakban terakhir ya, kan udah terakhir itu di hidung, itu artinya melakukan untuk diri sendiri. Menurut psikolog dan seksolog klinis Zoya Amirin, Alex tahu nih Zoya Amirin. Mungkin ini bisa jadi perilaku menyimpang, tapi biasanya sih ada kasusnya di luar negeri ya. Dia bilang nih perilaku ini tuh memang ada dan banyaknya di luar negeri. Karena di sini tuh masih malu dan tabu gitu loh. Malu dan tabu dan janggal gitu. Kepala dilakban tuh malu, tabu, janggal itu loh. Dia bilang di sini biasanya pelaku atau korban ya, itu menyumbat hidung serta mulutnya dengan kain atau lakban. Kondisinya ini bisa
mengurangi pasokan oksigen ke otak untuk mencapai orgasme yang lebih tinggi gitu. Jadi pas sakaratul maut itu orgasme gitu, pas sakaratul maut gitu loh. Ketika sesak napas, mereka mau kehilangan napas tapi tidak kehilangan napas gitu. Berarti ya pas di titik-titik sakaratul maut lah. Nah, tapi menurut Let's Go ini kan aneh juga ya gitu. Berarti kalau memang tanda kutip ini fantasi seksualnya Arya di tahap-tahap sakaratul maut, berarti kan posisinya dia tuh sambil, sorry ya, maaf ya, sambil solai gitu ya. Tapi dari informasi yang ada, Arya tuh diselimut gitu. Dan kondisinya juga mungkin baju atau celananya lengkap ya gitu. Tangannya dia nggak sambil memegang alat vital gitu. Dan kalaupun dia melakukan itu untuk fantasi seksualnya dia, berarti kan dia harus memuaskannya dengan megang alat vital gitu loh. Berarti kan celananya kedodoran. Atau kita bisa melihat setengah lah atau seperempat dari kemaluannya, alat vitalnya gitu loh. Nah, tapi di informasi sampai sekarang tidak ada informasi tersebut ya. Kalau ada berarti kan kemungkinan besar ya memang ini fantasi seksual gitu. Dan teori-teori kalian pun kadang Let's Go baca banyak yang masuk akal gitu. Makanya Let's Go coba juga. Itu dia yang bisa Let's Go sampaikan kali ini. Thank you banget atas supportnya. Terima kasih buat Sultan Hongkong kita ya. Silver Bang 1. Thank you banget atas supportnya. Makasih banyak. Aduh, GERD ini. Let's Go GERD. GERD tiba-tiba lilit lakban ke kepala nggak juga kan polisi, makanya jangan aneh-aneh lah. Masa GERD tiba-tiba sakit kepala lakban kepala gitu. Dari Nawa Fitriana, thank you banget Nawa Fitriana ya atas supportnya. Itu udah guys, tentang kasus kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini dan ingin bukan support lebih, ada link sampirnya di bawah ataupun dari super thanks juga. Komen-komen kalian pasti Let's Go bacain, pasti Let's Go lihat dan Let's Go analisa juga. Kasih pendapat kalian tentang kasus ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi guys. Bye.